Ada orang berpendapat bahwa Yesus adalah alien yang berasal dari peradaban maju. Amerika Serikat mulai membuka berbagai dokumen, foto, dan video yang diduga sebagai piring terbang, makhluk asing. Bahkan ada yang meramal bahwa agama akan runtuh jika alien datang ke bumi ini. Nah, sebagai seorang Kristen, apakah iman kita akan goyah jika ada fenomena aneh di langit seperti itu? Alien adalah makhluk asing dari luar angkasa atau dari luar planet bumi. Nah, ada beberapa fenomena yang dikaitkan dengan alien yang dikatakan dia benar-benar ada. Yang pertama adalah penampakan objek terbang yang sering disebut sebagai UFO, Unidentified Flying Object, atau yang sekarang sering disebut sebagai UAP, UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, yang katanya punya manuver terbang melampaui teknologi manusia. Walaupun setelah diselidiki ternyata itu bukan pesawat ruang angkasa, tapi hanya balon cuaca atau pesawat mata-mata, drone, satelit atau fenomena atmosfer yang biasa saja. Yang kedua, ada penemuan 2 jasad di Peru pada tahun 2017 yang menyerupai mumi kecil dengan kepala memanjang dan hanya memiliki 3 jari di masing-masing tangannya, yang diklaim oleh penemunya sebagai non-manusia dan pernah dipamerkan di Kongres di Mexico City. Ternyata setelah diteliti, mumi ini adalah mumi anak yang tampaknya dimutilasi atau mumi yang direkayasa dengan kombinasi potongan bagian tubuh binatang. Karena sampelnya tidak diizinkan diuji secara ilmiah oleh pihak lain, oleh si penemunya, dengan alasan takut mumi itu rusak. Jadi keabsahannya dipertanyakan. Yang ketiga adalah penemuan situs kuno dengan teknologi tinggi yang dianggap tidak mungkin dilakukan pembangunannya oleh manusia pada zaman dulu yang masih terkebelakang teknologinya, kecuali kalau diajari oleh alien. Misalnya piramida di Mesir, Stonehenge di Inggris, atau Machu Picchu di Peru. Nah, sebetulnya pandangan ini meremehkan akal budi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Orang pada zaman dulu semestinya juga bisa melakukan bangunan besar itu. Walaupun cara mereka melakukannya masih diteliti atau diduga oleh manusia modern yang memang tentu belum hidup pada zaman tersebut. Lagi pula, dalam apokrif kitab Henoh, dikisahkan para malaikat yang jatuh itu mengajari ilmu rahasia ilegal kepada manusia seperti astrologi, metalurgi yaitu pembuatan senjata, sihir, dan teknologi yang merusak moralitas manusia. Jika hal itu benar, maka pengetahuan supranatural di zaman kuno itu bukan datang dari alien, melainkan dari kuasa gelap, dari roh jahat yang ingin disembah oleh manusia. Yang keempat adalah pengakuan orang yang mengklaim dirinya pernah diculik oleh alien. Ini adalah pengalaman subjektif di mana seseorang merasa dibawa secara paksa ke sebuah tempat asing, biasanya ke pesawat luar angkasa. Para korban melaporkan pengalaman antara lain sebagai berikut. Tubuh mereka menjadi lumpuh, dibawa menembus dinding lewat berkas cahaya, menjalani prosedur medis atau eksperimen biologis oleh makhluk berkepala besar dan bermata hitam lebar. Lalu dikembalikan ke bumi dengan ingatan yang sebagian besar terhapus atau kabur. Sebetulnya secara sains, tidak ada bukti fisik konkret yang valid dan dapat diverifikasi secara ilmiah tentang hal itu. Kemungkinan orang yang merasa diculik oleh alien itu sedang mengalami sleep paralysis dengan halusinasi. Seperti orang yang ketindihan waktu tidur jadi nggak bisa bergerak dan rasanya dia didatangi oleh makhluk halus seperti itu.
Atau ada kecenderungan berfantasi atau memori palsu dari orang-orang tersebut. Misalnya, ketika seorang terapis hipnotis mengajukan pertanyaan tentang orang yang mengaku dirinya pernah bertemu dengan alien, dan pertanyaan itu mengarahkannya misalnya, apakah Anda pernah melihat cahaya? Apakah ada makhluk di sana? Maka otak pasien akan secara otomatis merajut ingatan palsu dari potongan-potongan film fiksi ilmiah, komik, atau buku yang pernah mereka tonton atau baca, lalu meyakininya sebagai kejadian nyata. Mereka mungkin tidak bohong, itu nyata secara psikologis. Namun, pemicunya bukanlah makhluk fisik dari planet lain, melainkan miskomunikasi kimiawi di dalam jaringan syaraf otak mereka sendiri. Nah, setelah kita melihat tentang alien ini dari sudut pandang umum atau ilmiah, mari kita lihat sekarang pendalaman isu ini melalui kacamata firman Tuhan menurut pandangan Kristen. Supaya gampang ingat, saya menggunakan aliterasi 4P. Yang pertama, penciptaan yang luas. Ada pertanyaan, secara probabilitas, mungkinkah ada kehidupan di luar bumi? Mungkinkah ada kehidupan di planet yang lain? Bisa ya atau tidak jawabannya. Tetapi secara jujur Alkitab diam atau silent dan tidak memberi keterangan mengenai adanya kehidupan biologis di planet lain. Silent artinya Alkitab tidak mengiyakan atau menolak hal itu. Karena berita Alkitab itu bersifat geosentris dan antroposentris, artinya berpusat pada sejarah keselamatan umat manusia di bumi ini. Namun Alkitab juga menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang maha kreatif. Dalam Kolose 1 ayat 16 dinyatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Allah telah menciptakan malaikat, manusia, hingga jutaan spesies hewan dan tumbuhan di bumi ini. Mengingat ada miliaran galaksi di alam semesta, para teolog berspekulasi bahwa Tuhan yang maha kreatif, maha akbar itu sangat mungkin menaruh kehidupan lain di luar sana. C.S. Lewis misalnya pernah berkata, jika kita adalah satu-satunya kehidupan di alam semesta ini, alangkah mubazirnya ruang sejauh itu. Maksudnya, kalau kehidupan hanya ada di bumi, buat apa Tuhan menciptakan bintang-bintang, planet, galaksi yang begitu banyak, begitu luas di alam semesta? Nah, ada seorang teolog Amerika namanya Dr. Ted Peters yang mencetuskan istilah astroteologi. Astroteologi adalah cabang teologi yang mengeksplorasi titik temu antara iman Kristen dan ilmu antariksa, seperti astronomi, astrobiologi, dan pencarian kehidupan di luar angkasa. Astroteologi mengajak umat Kristen untuk memiliki pandangan yang lebih luas tentang Tuhan. Tuhan di dalam Alkitab bukanlah dewa suku yang hanya berkuasa atas planet bumi, melainkan Dia pencipta seluruh kosmos, alam semesta yang maha luas ini. Nah, banyak orang Kristen keliru menganggap bahwa manusia atau bumi adalah pusat mutlak dari alam semesta secara fisik, konsep geosentris. Alkitab diam soal adanya kemungkinan ciptaan lain selain bumi. Tapi dengan jelas, pusat dari alam semesta bukanlah bumi atau manusia, melainkan Tuhan itu sendiri. Bukan antroposentris, sesuatu yang berpusat kepada manusia, tetapi theosentris, berpusat kepada Allah. Christ is the center. Kristus adalah pusat alam semesta ini. Karena Dialah pencipta segala-galanya, dan Dia sudah ada sebelum ciptaan itu ada. Nah, jika seandainya ada kehidupan di planet lain, entah itu mikroba, bakteri, atau bentuk kehidupan lain yang belum kita ketahui,
Seandainya itu ada, kita percaya mereka semua itu juga adalah ciptaan dari tangan Tuhan. Bukan kebetulan, bukan evolusi. Allah adalah sang creator, pencipta kosmos yang maha luas. Diameter alam semesta ini mencapai miliaran tahun cahaya. Semesta yang luas itu justru memuliakan kebesaran Tuhan. Mazmur 19 ayat yang pertama. Nah, manusia diberi mandat untuk memelihara alam semesta sebagai penjaga ciptaan. Ini juga berlaku hingga keluar angkasa tentunya. Nah, jadi kita harus siap dengan teologi yang cukup luas untuk merangkul seluruh alam semesta. Kita harus bergeser dari pandangan antroposentris yang hanya berpusat pada bumi dan manusia menuju kristologi kosmis, yaitu kesadaran bahwa Logos, Kristus, adalah pencipta dan penguasa atas seluruh dimensi semesta yang maha luas, bukan hanya untuk ruang lingkup planet bumi saja. Namun, perhatikan ini, dugaan bahwa mungkin ada kehidupan di luar bumi, entah itu mikroba, entah itu sejenis spesies tertentu, tidaklah membuktikan atau belum membuktikan adanya alien atau makhluk cerdas. Apalagi dikatakan, wah kulitnya hijau, kepalanya botak, ya telinganya lebar, seperti film fiksi ilmiah populer, Star Trek, Star Wars, dan sebagainya. Kita masih tetap menganggap bahwa itu cuma film rekayasa manusia dan tidak ada di dalam alam semesta ini, di planet-planet yang lain. Ini semuanya baru spekulasi atau dugaan. Nah, apakah iman Kristen akan runtuh jika terbukti bahwa alien itu ada? Ada orang bilang, oh kalau alien tiba-tiba datang, udah runtuhlah, itulah kepercayaan agama. Kristen itu nggak punya dasar lagi. Saudara-saudara, saya percaya iman Kristen tidak akan runtuh bahkan bila terbukti alien ada. Sekali lagi, ini hanya probabilitas, hanya kemungkinan. Ada teolog Lutheran yang bernama Ted Peters yang tadi saya sampaikan mulai mengusulkan ada ilmu teologi yang disebut sebagai astroteologi. Dia menunjukkan dalam surveinya bahwa lebih dari 80% responden Kristen dan pemimpin agama merasa bahwa penemuan alien tidak akan menggoncangkan iman pribadi mereka. Yang percaya bahwa agama akan hancur kalau alien datang, justru kebanyakan adalah orang-orang sekuler, non-religius, yang meremehkan ketahanan teologi agama-agama. Lagi pula secara historis kekristenan sudah terbukti sangat mampu melewati berbagai tantangan penemuan sains besar di masa lalu, seperti peralihan pandangan dari konsep geosentris, alam terpusat kepada bumi, menjadi heliosentris, alam terpusat kepada matahari, seperti yang disampaikan oleh Nikolaus Kopernikus, ataupun juga teori tentang evolusi dan lain-lain. Nah, terhadap spekulasi yang mengatakan bahwa alienlah yang menciptakan bumi di masa yang lalu, Yesaya pasal 44 ayat 24 mengatakan, Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Jadi menganggap alien sebagai pencipta adalah sebuah kesesatan. Jangan percaya pada teori alien semacam itu. Tetaplah berpegang pada ajaran Alkitab agar tidak tersesat oleh tipu daya manusia atau iblis. Alkitab menyatakan bahwa Allah lah yang seorang diri menciptakan alam semesta. Dan karena Kristus adalah Allah itu sendiri, dialah sang pencipta satu-satunya untuk seluruh kosmos atau alam semesta ini. Jadi yang pertama kita melihat penciptaan yang luas. Kebenaran kedua adalah penyamaran penguasa udara. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dicatat, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Alkitab mencatat bahwa alam semesta ini dihuni oleh makhluk cerdas selain manusia.
Jadi, ada makhluk cerdas di alam semesta yang lebih pintar dari manusia. Siapa? Para kerubim, serafim, the living creature, yaitu para makhluk hidup yang dicatat dalam Wahyu 4, serta bala tentara sorgawi, the heavenly host. Kita seringkali mengabaikan dimensi fisik dari makhluk-makhluk supranatural ini yang sebenarnya digambarkan sangat nyata di dalam Alkitab. Mereka semua adalah malaikat yang kudus, yang telah diciptakan oleh Allah, bahkan lebih awal dari penciptaan manusia. Mereka lebih cerdas dari manusia. Namun ada juga malaikat yang jatuh ke dalam dosa karena mereka memberontak kepada Allah, dipimpin oleh Lucifer yang kemudian diikuti oleh anak buahnya sepertiga bintang di langit. Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 mencatat penguasa kerajaan angkasa, roh-roh jahat di udara. Itu adalah julukan juga untuk kuasa kegelapan ini. Fenomena penampakan UFO atau penculikan alien bukan makhluk dari galaksi lain, melainkan roh jahat yang sedang menyamar. Mereka bisa saja meniru teknologi super canggih untuk mengelabui manusia pada akhir zaman agar tidak lagi percaya pada Alkitab. Dalam sejarah ufologi, ada kasus terkenal di mana orang-orang yang mengklaim diculik oleh alien mendapatkan pesan dari makhluk tersebut. Anehnya, pesan-pesan dari alien itu selalu bernada sama. Mereka mengklaim Yesus hanyalah guru biasa, manusia tidak butuh penebusan dosa, dan manusia harus menyembah semesta. Ini adalah bukti nyata bahwa di balik fenomena yang disebutkan tadi, ada roh penyesat yang sedang bekerja. Coba kalau saudara satu kali, apakah mimpi atau kedatangan UFO seperti piringan terbang, atau kemudian sesosok seperti alien, tangking, usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau itu memang adalah kuasa gelap, maka iblis akan lari daripada kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, kita membahas soal penebusan Kristus yang sempurna. Nah, ada pertanyaan, jika alien yang memiliki kecerdasan dan moral itu ada, apakah mereka juga jatuh ke dalam dosa? Dan bagaimana Kristus menyelamatkan mereka? Ken Ham misalnya dari Answers in Genesis yang menciptakan Ark Encounter, yaitu replika Bahtera Nuh sebesar aslinya di Kentucky, dan juga kelompok teolog tradisional atau disebut kreasionis bumi muda, yang Earth, yakin bahwa alien itu tidak ada sehingga tidak membutuhkan keselamatan. Rencana keselamatan Allah hanya berfokus pada bumi dan manusia saja. Itu pandangannya. Namun dalam teori probabilitas, seandainya alien itu benar-benar ada, bagaimana dengan keselamatan mereka? Nah, maka ada 3 pandangan yang berbeda. Yang pertama, ada yang menganggap alien tidak pernah jatuh dalam dosa. Mereka adalah unfallen beings, yaitu keberadaan yang tidak pernah berdosa. Mungkin saja makhluk di planet lain tidak pernah memberontak kepada Tuhan. Mereka hidup dalam kesucian seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Jika demikian, mereka tidak membutuhkan penebusan atau penyaliban daripada Yesus Kristus. Mereka hidup dalam harmoni murni dengan pencipta mereka. Tetapi yang kedua, ada yang berpandangan bahwa alien itu diselamatkan melalui inkarnasi majemuk, multiple incarnation. Sang Firman, yaitu Logos, yang berinkarnasi di bumi sebagai Yesus Kristus, itu tidak terbatas. Dia bisa saja menjelma menjadi makhluk di planet tersebut di mana ada alien untuk menyelamatkan mereka sesuai dengan sifat biologis mereka. Argumennya begini, agar penebusan Kristus itu sah, maka sang penyelamat harus menjadi sama dengan yang diselamatkan. Jika menyelamatkan manusia, dia menjadi manusia. Tetapi jika menyelamatkan makhluk planet X, maka dia harus berinkarnasi menjadi makhluk planet X itu. Jadi ada inkarnasi Logos
sebagai manusia, yaitu Yesus, ada inkarnasi Logos dalam bentuk lain di planet yang lain. Saya lebih percaya pada pandangan yang ketiga ini, seandainya alien itu ada. Yang ketiga, alien diselamatkan melalui inkarnasi tunggal. One for all, satu untuk semua. Pengorbanan Yesus di kayu salib di planet bumi berlaku secara kosmik untuk seluruh alam semesta. Kolose 1 ayat 20 mencatat, Kristus memperdamaikan segala sesuatu baik yang di bumi maupun di sorga. Teolog kuno abad ketiga, Origen, pernah menulis kalimat puitis ini. Altarnya ada di Yerusalem, tetapi darah korbannya membasuh seluruh alam semesta. Tetapi darah korbannya membasuh seluruh alam semesta. Keselamatan mereka itu diikat melalui karya Kristus di bumi. Karena dalam Ibrani 9 ayat 26b dikatakan, Ia telah menyatakan dirinya hanya satu kali saja pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi tidak ada pengorbanan multiple di planet yang lain. Kekristenan percaya Yesus Kristus mati sekali untuk selama-lamanya di bumi ini untuk menebus ciptaannya. Jika seandainya ada makhluk moral lain di alam semesta, posisi pengorbanan Kristus tetap mutlak. Dia mati untuk menebus seluruh kosmis, seluruh alam semesta ini. Hal lain yang perlu juga kita pahami adalah dalam Roma 8 ayat 20-22 dicatat bahwa akibat dosa manusia, seluruh makhluk atau ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin karena takluk kepada kesia-siaan. Jadi rusaknya ekosistem di planet-planet lain bisa jadi merupakan radiasi dampak kosmis dari kejatuhan manusia di bumi. Tumbuhan dan hewan tidak memiliki kesadaran moral atau spiritual, sehingga mereka tidak bisa berdosa. Jika sebelum manusia jatuh dalam dosa, sudah ada ekosistem tanaman atau organisme mikro di Mars atau planet lain yang kemudian punah karena asteroid atau perubahan iklim fisik, hal itu tidak akan mencederai keadilan Tuhan. Kalau kita membaca secara seksama Alkitab di dalam Wahyu 21 dan 22, pasal terakhir di Alkitab, dinubuatkan tentang restorasi total alam semesta menjadi langit baru dan bumi baru. Tuhan tidak hanya menyelamatkan jiwa manusia, tetapi juga merestorasi seluruh ciptaan fisik termasuk langit, yang dalam bahasa Yunani Uranos, yang merujuk pada atmosfer sekaligus ruang angkasa tempat bintang dan planet berada. Berdasarkan janji pemulihan kosmis ini, di masa kekekalan nanti alam semesta kemungkinan besar tidak akan dibiarkan menjadi ruang hampa yang dingin, gelap, dan mati. Tuhan tidak akan memusnahkan miliaran galaksi yang diciptakannya sendiri. Dia menyucikan, memperbaharuinya. Bintang-bintang di langit akan ikut diperbarui untuk memancarkan kemuliaan Allah yang jauh lebih terang. Tuhan yang memulihkan segala sesuatu bisa saja menghidupkan kembali keindahan di berbagai planet dan bintang. Mengubah seluruh galaksi menjadi taman Eden kosmis yang diisi oleh flora dan mungkin juga fauna yang baru dan luar biasa. Langit baru akan menjadi tempat di mana manusia yang telah ditebus dan mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan yang dapat berpindah cepat, sehingga jarak tidak menjadi penghalang lagi pada waktu itu. Kita akan dapat menjelajahi kreativitas Allah yang tanpa batas di antara bintang-bintang, tanpa ada lagi kematian, kepunahan, atau kerusakan. Itu akan membuat kita makin kagum akan Allah yang menciptakan untuk menceritakan kemuliaannya. Seperti yang dicatat dalam Mazmur 19 ayat 1. Menjelajahi galaksi baru, melihat bintang-bintang yang diperbarui, dan mengamati hukum fisika sorgawi yang sempurna, bukan lagi hukum entropi,
atau kemerosotan, kerusakan materi seperti yang ada di bumi ini, akan memicu pujian dan penyembahan yang jauh lebih dahsyat kepada Allah Sang Arsitek Agung itu. Kita juga dapat melanjutkan mandat budaya untuk mengelola bumi seperti yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kuasailah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas semua ciptaan Allah. Mandat ini rusak karena dosa, tetapi di bumi baru kelak mandat ini dipulihkan. Kita tidak akan menganggur, kita akan memerintah bersama Kristus. Wahyu 22 ayat 5. Pemerintahan ini bisa jadi mencakup pengelolaan dan eksplorasi seluruh kosmos ciptaannya, seluruh alam semesta raya dengan berbagai bintang dan galaksinya. Kita juga akan belajar tanpa batas. Dalam kekekalan, kita akan terus mengenal Allah yang tak terbatas. Menjelajahi ciptaannya adalah cara kita mempelajari hikmat dan kreativitas Allah yang tidak akan pernah habis-habisnya diselami dalam waktu miliaran tahun sekalipun. Saudara, langit baru juga akan dipenuhi oleh makhluk-makhluk supranatural yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka adalah the heavenly host, bala tentara sorga, yang terdiri dari jutaan malaikat, kerubim, serafim, dan makhluk-makhluk mulia yang selama ini tinggal di dimensi roh yang akan berbaur secara fisik dengan manusia. Karena batasan antara sorga, dimensi roh, dan bumi, dimensi materi, telah dihapus. Wahyu 21 ayat 3 berkata, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Randy Alcorn pernah berkata, apakah kita akan menjelajahi alam semesta di bumi yang baru? Mengapa tidak? Allah tidak menciptakan miliaran galaksi hanya untuk dibuang. Kita akan memiliki tubuh fisik yang mulia, waktu yang tak terbatas, dan kreativitas yang sempurna. Sangat masuk akal jika kita akan menjelajahi kosmos untuk mengagumi karya tangan Allah. Dr. Ted Peters dan Hugh Ross melihat bahwa pemulihan kosmos di Wahyu 21 berarti penghapusan hukum entropi, yaitu hukum kemunduran atau kerusakan materi. Alam semesta baru kelak akan menjadi laboratorium sains yang sempurna bagi manusia untuk dijelajahi tanpa takut bahaya radiasi kosmik atau kegagalan teknologi. Jadi, langit baru dan bumi baru yang dicatat dalam Wahyu 21 dan 22 bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari petualangan yang sesungguhnya. Alam semesta baru kelak tidak akan menjadi ruang hampa yang mati, melainkan halaman bermain yang maha luas bagi anak-anak Allah untuk dijelajahi, dikelola, untuk dinikmati demi kemuliaan Sang Pencipta. Oh, betapa luar biasanya hikmat Allah, bahkan jauh melampaui pemikiran kita. Ada sesuatu yang lebih mulia yang Tuhan siapkan di balik kehidupan ini. Karena itu sungguh-sungguh kita percaya kepada Yesus, supaya kita masuk ke dalam sorga, langit baru dan bumi baru, dan tidak dihukum ke dalam neraka karena tidak percaya dan hidup di dalam dosa. Dan yang terakhir, kita harus mempertajam kemampuan menguji roh. 1 Yohanes 4 ayat 1a berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Menghadapi akhir zaman yang dipenuhi rupa-rupa angin pengajaran dan fenomena aneh, gereja Tuhan tidak boleh menjadi penakut atau paranoid, tetapi harus waspada. Kita membutuhkan discernment, karunia untuk membedakan roh. Jangan mudah kagum pada hal-hal supernatural atau teknologi aneh yang menjauhkan kita dari salib Kristus. Jika ada mujizat untuk penampakan di langit yang tidak memuliakan Yesus sebagai Tuhan, tolak itu dalam nama Yesus. Semua isu lama ataupun kontemporer harus dilihat dari kebenaran firman Allah yang kekal. Contoh, ada orang berpendapat bahwa Yesus adalah alien yang berasal dari peradaban maju. Mereka menafsirkan pernyataan Yesus di dalam Alkitab dengan menggunakan kacamata fiksi ilmiah. Misalnya, kelahiran dari perawan dianggap sebagai eksperimen inseminasi buatan atau rekayasa genetik oleh teknologi alien. Padahal Alkitab menunjukkan Yesus adalah manusia sejati, bukan manusia hybrid atau cloning. Silsilah Yesus juga dicatat jelas dalam Matius dan Lukas, merunut garis keturunan fisik manusia dari Daud
dan Abraham. Ia mengalami lapar, haus, lelah, dan berdarah. Ia menjadi manusia sejati untuk menebus manusia. Ibrani 2 ayat 14. Mujizat Yesus misalnya berjalan di atas air, meredakan badai, menyembuhkan orang sakit, dianggap sebagai penggunaan teknologi super canggih. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, Kisah 10 ayat 38. Kemudian peristiwa transfigurasi, wajah Yesus bercahaya di atas gunung kemuliaan, dan juga kenaikannya ke langit ditafsirkan secara liar sebagai proses penjemputan oleh pesawat UFO. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa penampakan kemuliaan Yesus adalah bukti Yesus adalah pribadi ilahi yang menyatakan kemuliaannya di depan para muridnya. Lagi pula kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga membuktikan dia adalah Tuhan. Nah, perkataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 23, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini oleh sekte sesat ini dianggap pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah alien yang datang dari luar angkasa dengan pesawat UFO. Oh, ngawur benar ini. Padahal Alkitab menyatakan dia terpisah dari sistem dunia yang berdosa dan terpisah daripada Allah. Dalam pandangan Kristen, UFO atau uap dan alien adalah manifestasi modern dari perang rohani yang sudah terjadi sejak zaman dulu. Mengurangi figur Yesus menjadi sekedar alien cerdas adalah upaya terselubung untuk menghilangkan statusnya sebagai Tuhan, Mesias, dan satu-satunya juru selamat dunia. Lagi pula mempercayai teori konspirasi dan makhluk di bintang-bintang adalah membuang-buang waktu dan beresiko melahirkan kesesatan. Iman Kristen tidak akan runtuh oleh isu alien, karena jangkar iman kita tertanam pada Kristus yang telah mengalahkan maut, bukan pada teori konspirasi antariksa. Iman Kristen tidak rapuh. Pengorbanan Yesus di bumi terlalu besar untuk diruntuhkan oleh fenomena di langit. Jadi, pertajam kemampuan kita membedakan roh dengan kebenaran firman. Jangan bingung jika melihat berita viral tentang UFO atau alien di media sosial. Belajarlah doktrin Alkitab yang sehat sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh tren dunia atau konspirasi modern. Sebaliknya, kita mampu menyanggah gerakan budaya populer sekuler yang mencoba menggantikan narasi sejarah Alkitab dengan teori UFO, alien, dan lain-lain. Ingat juga bahwa tugas kita bukanlah mencari alien di langit, melainkan memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi sesama manusia di bumi selagi hari masih siang. Jadi saya pribadi percaya bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi, dan sebetulnya tidak ada bukti sampai hari ini adanya makhluk lain di luar angkasa. Namun seandainya itu ada, misalnya mikroba atau yang lain, semua adalah ciptaan Allah. Dan ingat, pada akhir zaman ini, setan bisa menyamar menjadi malaikat terang dan memasukkan sebuah fenomena seakan-akan itu ada alien, padahal itu adalah tipu daya dari si iblis. Mari kita percaya kepada Tuhan, kepada firman, dan hidup di dalam kebenaran. Saya percaya Alkitab merupakan jawaban yang teguh untuk setiap isu yang terjadi di akhir zaman ini. Kalau saudara tetap mau percaya kepada Kristus dan kepada firman-Nya, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan khotbah hambanya sampai selesai. Kiranya memberkati kita semua. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Mari kita lanjut kembali lebih dalam membahas tentang akhir zaman. Apa kata Tuhan Yesus tentang akhir zaman? Matius 24 ayat 1-51. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?
Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, 'Lihat, Mesias ada di sini,' atau 'Mesias ada di sana,' jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di padang gurun,' janganlah kamu pergi ke situ, atau, 'Lihat, ia ada di dalam bilik,' janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera.
Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah yang dapat kami tambahkan. Pertanyaan kami adalah, apakah Anda sudah siap menantikan kedatangan Yesus untuk menjemput orang percaya? Persiapkan dirimu saudaraku, jangan sampai kita didapati dalam kondisi yang sudah tidak beriman. Tetapi pastikan bahwa kita adalah orang yang setia dalam segala hal untuk tetap mengikut Yesus. Tiba saatnya kita akan masuk dalam sorganya yang kekal. Amin.